akhirnya terjadi main mata lah sedikit gitu. Akhirnya dia tidak lihat Rasul di belakang. Akhirnya dia merasa berkhianat terhadap siapa? Rasulullah. Akhirnya diikat dirinya sebagai bentuk permohonan maafnya kepada Rasulullah. Makanya ada yang dengan nilai itu, ada orang duduk di situ banyak minta taubat seperti itu, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, Ustaz, kita balik lagi nih, kembali kepada pertanyaan jamaah. Jadi ada yang bertanya nih Ustaz, kan tentunya kalau kita umroh itu berharap bisa berdoa langsung di Raudhah. Nah, cuman yang belakangan ini Anda dengar banyak orang yang dia berbicara tentang keutamaan tiang-tiangnya malah, bukan doanya gitu Ustaz. Jadi ada tiang Aisyah, tiang apa, sehingga memaksa pengen masuk ke samping tiang tersebut. Nah, sebenarnya apakah benar Ustaz ada keutamaan tentang tiang-tiang tersebut Ustaz? Iya. Sebenarnya di bahasan itu ada istilah ustuanah namanya. Ya, jadi pilar atau tiang. Itu di Raudhah itu kalau tidak salah 6 pilar ya. 6 pilar, dan salah satunya itu adalah tiang Aisyah. Ada juga namanya ustuanah al-mukhallaq namanya. Ya, memang sebetulnya dari zaman itu salafus saleh sebetulnya sudah ada. Ya, tetapi yang paling intinya itu adalah salat di Raudhah itu sunnah dari sunnah Rasulullah. Ya, mengantarkan ke surga atau mendekatkan ke surga. Kan itu kan ada kan mimbarku dengan Raudhah. Ya, itu di antara mimbarku dengan Raudhah itu adalah taman dari taman-taman surga. Intinya sebetulnya yang paling pasti itu adalah amalan apapun, mau doa, mau sholat, seperti sholat misalkan. Yang penting sudah mencakup itu. Masjid Nabawi misalkan sholat di situ sudah mencakup pahala yang sekian itu, 1000 itu gitu. Ya, jadi kalaupun memang ada sih ucapan-ucapan ulama-ulama salaf dulu. Semisal seperti Imam Ibnu Al-Hafiz Ibn Rajab atau Imam Al-Hafiz Ibn Hajar, misalkan ada al-ustuwanah al-mazkurah haqqaqa lana ba'du masyayikhina, itu sampai ini saya bisa bacakan saja ya. Ya, kata Imam Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah berkata, dan pilar yang disebutkan itu, di antara pilar-pilar itu, beberapa syekh kami telah memastikan bahwa itu adalah pilar yang berada di tengah-tengah Raudhah yang mulia, yang dikenal dengan pilar muhajirin. Ada juga disebut dengan ustuwanah taubah. Satu tiang dulu Abu Lubabah mengikat dirinya, ceritanya begitu ya, karena saking nyeselnya. Pernah ada satu kejadian Rasulullah ngutus Abu Lubabah, tapi karena waktu itu Abu Lubabah agak bermain perasaan dengan Yahudi waktu itu, akhirnya terjadi main mata lah sedikit gitu. Akhirnya dia tidak lihat Rasul di belakang. Akhirnya dia merasa berkhianat terhadap siapa? Rasulullah. Akhirnya diikat dirinya sebagai bentuk permohonan maafnya kepada Rasulullah. Makanya ada yang dengan nilai itu, ada orang duduk di situ banyak minta taubat seperti itu, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya kalau kita ingkari keras dalam hal itu sih tidak ya. Ya, dalam makna-makna itu sih berjalan memang di lisan-lisan para ulama. Misalkan kata beliau berkata, diriwayatkan dari Aisyah ya, seandainya orang-orang mengetahui nilai apa, kata Ibunda Aisyah, lau arafahan nas lau tarabu 'alaiha bisiham. Ya, kalau sekiranya manusia itu tahu nilai yang ada di situ, misalnya mereka akan berebut untuk mengunjunginya dengan apa? Panah-panah mereka. Panah-panah mereka. Dan Ibunda sendiri itu merahasiakan keutamaan pilar itu kepada Ibnu Zubair. Nah, fakana Ibnu Zubair itu yuksirus salata indaha. Ya, beliau itu banyak sholat di sisinya. Tapi ala kulli hal, kata para ulama itu, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ya, jadi jangan itu menjadi tujuan, karena memang itu tadi tidak ada keutamaan yang secara pasti disebutkan untuk itu. Yang pastinya ya sudah masuk dalam ruang lingkup orang, kalau sholat di situ masuk 1000. Kalau memang ingin ibadah di situ ya sudah, dengan niatkan untuk mengikuti jejaknya salafus saleh. Ya, tapi jangan sampai membuat hal-hal yang tidak ada datangnya atau asalnya dari agama. Apalagi mungkin bikin ini, kalau begini, nanti begini. Nah, itu yang kita khawatirkan, nanti berdusta atas nama Rasulullah SAW. Yang penting kalau laki-laki sholat atau sholat saf pertama itu sudah pasti dari pahalanya. Jangan meninggalkan saf pertama hanya demi untuk bisa ke tiang-tiang itu gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, wallahu a'lam.
Barakallahu fiik. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan katsiran untuk jawabannya, dan tentunya sahabat Alisan jangan lupa follow IG kami di Alisan Travel ID, dan insyaallah kita akan ketemu lagi di sesi-sesi berikutnya. Barakallahu fiikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.